nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berdasarkan perikop ini, harapan kita tentu saja kita ingin menjadi bagian dari tanah yang baik dan kemudian menghasilkan buah 100 kali lipat. Kiranya tidak ada orang yang mau menjadi tanah yang pertama dan kedua. Impian dan harapan semua orang adalah berbuah yang berlipat-lipat. Namun kenyataannya, seringkali kita masih berhenti pada tanah yang pertama dan yang kedua. Belum sampai pada tanah yang baik yang menghasilkan buah. Jangankan untuk berbuah, untuk bertahan hidup saja seringkali harus berjuang setengah hidup. Setengahnya lagi mungkin hampir mati. Dan itulah kenyataan yang kita alami, yang kita hadapi. Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan sederhana bagi kita adalah, sekarang ini kita masuk dalam kategori mana dalam perumpamaan itu menjadi tanah? Tanah yang bagaimana? Atau menjadi duri? Atau menjadi burung yang memakan benih itu? Atau bahkan menjadi batu yang menghimpit pertumbuhan benih itu? Saudara-saudariku yang terkasih, untuk menjadi tanah yang subur dan menghasilkan buah banyak,
kiranya adalah sebuah perjalanan yang panjang. Rasanya tidak mungkin menjadikan sebuah lahan menjadi tanah yang subur dan seketika itu juga menjadi lahan yang menghasilkan buah berlipat-lipat. Tetap harus ada proses tahap demi tahap. Kesetiaan menjalani proses dan mengikuti proses itulah yang banyak menentukan apakah akan menjadi tanah yang baik atau tidak. Sebuah tanah bisa menjadi tanah yang subur dan siap menghasilkan banyak buah, memerlukan sebuah proses, sebuah perjalanan. Mulai dari diambilnya batu-batu yang menghalangi kesuburan, mencabut rumput-rumput liarnya, membuang duri-durinya. Tidak jarang proses itu adalah proses yang menyakitkan. Supaya menjadi tanah yang bisa ditanami saja, seringkali lahan itu harus dibajak berulang kali. Jika bisa berbicara, kiranya tanah itu sudah berteriak kesakitan. Dan memang itu adalah proses yang menyakitkan. Proses membongkar kemapanan yang tidak membuat pertumbuhan yang baik. Itu harus terjadi supaya ada transformasi untuk bisa menjadi tanah yang subur. Saudara-saudariku yang terkasih, gambaran itu kiranya bisa kita pakai dalam hidup kita. Pada dasarnya kita sudah dipilih menjadi lahan yang subur. Namun seringkali karena tidak diolah, kita justru menjadi tanah yang tandus, tanah yang gersang. Sekualitas apapun benih yang ditaburkan dalam diri kita tidak akan bertumbuh dengan baik, bahkan justru mati sia-sia. Proses manusiawi kita juga demikian. Mungkin kita harus sampai merasa sakit untuk menjadi pribadi yang matang dan subur berkembang. Saudara-saudariku, mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Mari kita ikuti proses dengan membuang batu-batu penghambat yang menghimpit benih. Membuang duri-duri supaya benih tidak mati. Itulah yang kita namakan dengan bertobat. Memperbaiki hidup kita. Banyak batu dan duri di dalam hidup kita yang menghambat pertumbuhan benih. Saudara-saudariku, bisa jadi kita memerlukan pembatakan yang berulang kali sampai diri kita siap untuk ditanami benih. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita mampu dan berani untuk membongkar diri kita agar menjadi lebih baik. Mari mohon rahmat Tuhan agar kita juga mampu menerima sabdanya dan sabda itu berbuah dalam hidup kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas benih sabda yang Engkau taburkan dalam diri kami. Ajarilah kami agar kami mampu untuk senantiasa mendengar sabdamu dan mengamalkannya dalam hidup kami setiap hari. Semoga dengan demikian hidup kami menjadi hidup yang berbuah dan menghasilkan nilai-nilai luhur. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu
Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu, Yesus menjadi manusia. Oh Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.